Selamat siang Pak Ki. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang soal mengapa dan bagaimana tumbuhan mampu mengurangi dampak dari perubahan iklim ataupun pencemaran lingkungan, COVID ataupun stunting. Nah, di sini kita akan melihat, saya mau memberitahu dulu tentang tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai sumber produsen utama atau sebagai sumber nutrisi ataupun sebagai sumber energi dari bagi manusia ataupun untuk lingkungan, tapi juga dapat sebagai serta penghasil oksigen bagi lingkungan. Tumbuhan juga memiliki manfaat-manfaat lain, yakni salah satunya dengan mengurangi dampak perubahan iklim ataupun pencemaran lingkungan ataupun COVID atau stunting. Nah, tumbuhan dapat mengurangi dampak perubahan iklim atau global warming dengan cara menyerap CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia. Contohnya seperti ya pembuangan-pembuangan gas oleh pabrik-pabrik industri dengan yang menggunakan bahan-bahan bakar fosil. Nah, tumbuhan dapat mengurangi dampak perubahan iklim tersebut atau global warming, yakni dengan cara tumbuhan itu menyerap CO2-nya. Nah, oleh karena itu tumbuhan itu penting. Nah, tumbuhan juga mengurangi dampak ini, rata-rata tumbuhan dapat mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi, terutama sebagai sumber utama atau tumbuhan yang dapat itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada yang tinggal di hutan karena jumlahnya yang besar dan banyak. Kemudian tumbuhan juga bermanfaat sebagai pengurangan dampak pencemaran lingkungan, terutama pencemaran ini ya sama seperti pencemaran, yaitu pencemaran udara yang disebabkan oleh mesin-mesin pembakaran hasil bahan-bahan bakar fosil. Nah, cara tumbuhan mengurangi ya dengan cara menyerap lingkungan udara, terutama udara, yakni dengan menyerap polutan-polutan di udara dan digunakan oleh tumbuhan. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang dapat di sini adalah yakni ivy. Nah, sebenarnya yang saya pakai contoh di sini adalah tumbuhan-tumbuhan hias. Nah, tumbuhan ivy ini dapat menyerap tidak hanya CO2 tapi juga bisa menyerap benzena, karbon monoksida, formaldehid dan triklorotoluene. Nah, kemudian ini ada juga contoh lain ya, ini sering juga sebagai tumbuhan hias, ini lidah mertua. Ternyata menurut riset juga lidah mertua ini tumbuhan yang dapat mampu menghilangkan formaldehid, benzena, trinokulen dalam rumah dan kantor. Nah, ini sebabnya tidak hanya itu, selain ini tanaman lidah mertua juga dapat menyerap CO2 dan melepaskan O2 di malam hari. Nah, ini sebabnya tumbuhan hias juga memiliki manfaat. Nah, kemudian ada tumbuhan hias yang terakhir yang saya gunakan ya, ini contohnya tumbuhan Chinese evergreen. Nah, tanaman ini satu ini adalah ya sudah teruji dan dapat melembabkan, tidak hanya sebagai untuk keefektifannya menyaring benzena dan formaldehid di udara, tapi juga bisa melembabkan udara. Nah, oleh karena itu tanaman tumbuhan sangat berguna untuk kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber energi utama, tapi juga sebagai salah satu langkah yang kita ambil untuk menjaga keberlangsungan lingkungan kita. Oleh sebab itu, sebaiknya kita mulailah dari kita sendiri untuk mulai menanam tanaman yang dapat melindungi kita. Mulailah dari tanaman hias yang kita gunakan di rumah supaya lebih relate. Kalau kita misalnya langsung menanam kayak menanam pohon-pohon besar ya untuk di hutan ya, agak sedikit tidak make sense. Jadi lebih baik kita mulai dari yang sederhana dulu, yaitu tanaman-tanaman hias yang ada di rumah-rumah masing-masing. Nah, sekian dari pemaparan saya, terima kasih.